Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizkyat. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya menggunakan kalkulator Casio FX 991 EX dalam yang berhubungan dengan matriks. Oke, saya ulangi lagi tujuan video ini. Semoga bisa berbagi pengalaman tentang definisi matriks. Definisi matriks penggunanya pada kalkulator matriks pada kalkulator Casio FX 991X kelas WIS dan pengenalan mode matriks pada kalkulator tersebut. Oke, kita lanjut. Apa itu definisi matriks? Kenapa diperkenalkan dulu definisi matriks agar bisa memahami, mentransfer atau membaca hasil bacaan dari buku atau soal yang diberikan oleh buku atau teman atau dosen dan mentransfernya, menerapkannya pada kalkulator. Jadi tanpa memahami konsep matriks tentunya menggunakan kalkulator canggih pun akan menjadi percuma. Ataupun sebaliknya, setelah menghitung menggunakan kalkulator canggih yang ada menggunakan matriks, tidak bisa membahasanya kan kembali untuk menjawab soal yang diberikan oleh buku ataupun ketika ujian. Oke, apa itu matriks sendiri? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam bentuk baris dalam kolom sehingga membentuk suatu bangunan persegi atau bisa juga persegi panjangnya. Dalam bentuk umumnya dia biasanya ini huruf kapital, sedangkan huruf untuk elemen itu dia huruf kecil ya, huruf kecil. Nah ini M ini indeksnya M dikali N ini menyatakan M ini menyatakan baris, sedangkan N-nya itu menyatakan kolom. Dan ini suku I ini berhubungan dengan baris, sedangkan C ini berhubungan dengan suku kolom. Jadi ini baris ke-1, baris kedua hingga baris ke M, ini kolom ke-1, kolom 1, kolom kedua hingga kolom ke N. Dan M kali N ini bukan panggilan biasa, ini untuk menyatakan ordo dari matriks atau ukuran matriks. Dan ini biasanya dinyatakan juga dalam bentuk kurung seperti ini. Elemen-elemennya diberi kurung seperti ini, atau kurung siku seperti ini. Ya, ini saya kasih warna merah ini adalah menyatakan kolom. Ini kolom nih. Ini kolom ke 1 yang ini baris ke 1. Jadi kalau ketika diskusi dengan teman misalkan, itu tuh angka yang A22 itu berarti elemen A di baris yang kedua dong, yang susah dikit ya, 23 baris ke 2 kolom ke 3 ya, termasuk untuk mengecek nanti di kalkulator juga. Dan ini menyatakan banyak kolom dan banyak baris. Oke ya. Nah ini contoh matriks nih, A11 ini bentuknya seperti ini. Ini apa nih? Yang satu ini nyatakan, kita lihat ininya, berarti ini barisnya yang ini, kolomnya yang ini ordo ya, ini ordo atau ukuran dari matriks ini ukurannya 1x1, artinya matriks A dengan memiliki satu baris dan satu kolom. Yang kedua kita lihat 2 baris dan 2 kolom. Yang ketiga 3 baris dan 3 kolom. Yang keempat 4 baris dan 4 kolom. Yang kelima itu 1 baris dan 1 kolom. Yang ke-6 itu 2 baris dan 3 kolom. Nah, jangan lupa ini nama juga perlu. Nah, sebutkan nama. Jadi nanti elemennya adalah elemen A, I, J. Yang kalau ini matriks M, ukurannya 2x3, berarti M kecil, I, J. Jadi nulisnya nanti misalnya
oh itu angka di elemen 21 itu nilainya adalah mana nih? Baris kedua yang ini ya. Baris kedua yang ini, kolom ke 1. Nah, kolom 1 yang ini. Nah, berarti yang ini sama dengan 4. Terus ini C kecil ya, C I J ini matriks F I J ini W I J ini G I J. Jadi jangan lupa namanya, siapa namanya, dan ukurannya berapa. Sebagai kita manusia punya nama ya. Oke, semoga bisa menambah pemahaman definisi matriks. Terus bagaimana mode matriks di kalkulator rasio dan 1x? Nah, ini pertama untuk bisa menunjukkan mode matriks, pertama tekan tombol menu seperti ini ya. Terus kemudian pilih nomor 4. Geser kursor, tekan tombol panah yang mana? Ini ya, hingga gambar nomor 4. Nah, jadi tekan tombol menu itu akan muncul seperti ini. Ini yang ini nomor 1 nih. Ini perhitungan biasa, ini kompleks, ini kompleks ya. Dan kompleks. Ini biner dan seterusnya. Terus ini untuk matriks ya, matriks. Ini untuk trigonometri atau apa ya, saya lupa lagi nih. Terus ini untuk statistik, ini untuk probabilitas, ini untuk apa ini, lupa lagi saya. Oke, nanti kita bahas di kesempatan. Sudah ya, ini sudah terpilih nomor 4 nih. Lalu tekan tombol enter atau tekan angka 4. Ini kan 4 matriks. Jadi ketika kursornya terpilih yang ini warna hitam ya. Ketika warna hitamnya sudah terpilih ya, warna hitamnya sudah terpilih di kalkulator ini juga ada pemberitahuan bahwa yang dipilih itu informasinya apa? Oh, tentang matriks. Ada informasinya ini. Tekan angka 4, lalu tampilan di kalkulator adalah seperti ini. Ini sengaja saya kasih warna merah, warna biru biar kelihatan. Kalau hitam tidak kelihatan. Define matrix, definisikan matriks. Lalu ya, kalau tekan tombol 1 berarti matriksnya dinamain matriks A. Kalau nomor 2 berarti matriks B dinamainya. Kalau nomor 3 dinamainya matriks C, nomor 4 matriks D. Ya. Jadi di sini pun harus ada nama gitu. Nah, matriksnya itu yang siapa? Maka misalkan dia P. Tapi gimana kalau misalkan matriks kita adalah W? Dia anggap saja di sini sebagai matriks A. Ya, terserah. Karena ini terbatas ya, berbeda dengan di komputer. Ada di Excel. Kita bisa menamai sesuai dengan di soal. Tapi kalau di sini kita harus memisahkan sesuai dengan yang tersedia di sini. Ini hanya ada 4 slot untuk matriks. Pilih nomor matriks 1 sampai 4. Nah, kita pilih saja ya yang paling gampang, matriks A. Nah, jadi akan muncul seperti ini, matriks A 6 jumlah row itu barisnya berapa nih? Jumlah barisnya berapa? Jumlah barisnya berapa? Pilih 1 sampai 4. Nah, berarti ini hanya untuk ukuran 4 dikali 4 ya. Ya, 4 dikali 4. Si kalkulator ini hanya bisa sampai order 4 kali 4. Nah, terus misalkan kita pilih nomor 1 matriks A ya, lalu muncul seperti ini, akan tanya mau baris berapa nih, jumlah ukuran berapa nih matriksnya. Jawab pertanyaan, misalkan tekan tombol 3, berarti ukurannya 3 dikali, lalu pencet 1 berarti
Si matriksnya adalah ini kan A3 dikali ini 1, berarti 3 kali 1. Ini baris yang ininya kolom, jumlah kolom. Oke. Nah, ini setelah ditekan angka 1, ini akan muncul ini. Nah, seperti ini ya bentuknya. Matriksnya 0 masih 0, 0, 0. Nah, lalu kita isi nih. Ingin isi berapa? Nah, misalkan ubah ke matriks A yang elemennya elemen ini A 1, 1 itu sama dengan 3. Yang ini adalah A ini 2, 1 itu sama dengan min 4. Ini A 3, 1 itu sama dengan 1/4. Oke. Nah, ini kenapa saya terangkan seperti ini, agar nanti kalau di buku bisa mengecek jawaban menggunakan kalkulator, atau kalkulator kita gunakan untuk belajar mengecek jawaban kita yang secara manual itu dengan membandingkan elemen-elemen yang sesuai misalnya, oh ini yang 3 itu yang di mana, ya di A11, 4 jadi A21 di seperempat di A31. Oke, diisi angka-angkanya. A11 sama dengan 3, ya tentunya tekan tombol 3 dan tekan sama dengan ini seperti enter ya, enter. Tanpa di enter angkanya tidak akan masuk. Oke, sekali lagi ini wajib nih, wajib tekan enter. Ulangi langkah 8 hingga terisi semua elemen di matriks ya, seperti ini. Nah, ini seperempat. Kenapa dia tidak muncul seperempat? Padahal di kalkulator ini ada opsi SD itu ya, tes ini desimal ya, desimal, bisa ke desimal, bisa ke pecahan ya. Nah, itu kenapa tidak pecahan saja tampilannya ya, karena ini tidak cukup nih si LCD-nya, si layarnya itu untuk menampilkan seperempat ya. Oke, terus kemudian keluar dengan menekan tombol AC atau tombol OCTN, ini option ya. Terserah memilih yang mana. Oke, seperti itu ya, semoga bisa dimengerti. Nah, sekarang tampilan LCD kalkulator setelah mengisi satu buah matriks seperti apa? Jika keluar dengan menekan tombol option, maka akan langsung muncul seperti ini. Ini definisikan matriks. Kenapa ditaruh ini? Kan masih ada matriks B, masih ada matriks C, masih ada matriks D. Nah, kalau edit berarti kita bisa mengedit nih. Mengedit yang mana ya? Terserah mau matriks A, B, atau C. Ini perhitungan matriks. Oke. Nah, seperti ini. Lalu bisa juga ada bisa juga muncul yang kedua ini. Yang pertama bisa jadi muncul. Ini kalau belum pernah dipakai memasukkan matriks, seperti ini munculnya, atau setelah digunakan pernah digunakan untuk memasukkan matriks, atau muncul seperti ini. Langsung dikasih pilihan edit matriks berapa. Jadi untuk memilih ini ya tinggal tekan aja tombol yang sesuai ini. Misal mengedit matriks seperti tombol 2. Nah, lalu edit yang mana nih? Ya pilih 1, 2, 3, atau 4. Nah, ini perhatikan di sini ada pilihan ini slider ya di bawah ya. Ini kalau misalnya dikebawahin, ini ada pilihan nih mat ends. Berarti ketika kita mengoperasikan matriks ini kita pilih mat ends. Kita untuk digunakan lagi si answer jawaban operasi hasil dari operasi matriks yang sebelumnya. Kalau di perhitungan biasa yang digunakan itu hanya answer ya. Nah, ini kita bisa menghitung determinan, ada transposisi juga, dan juga ada identitas. Dan ternyata ke bawah juga ada fungsi parbolik, sudut unit dari satuan dari sudut, dan simbol teknis. Nah, kalau menekan tombol tombol AC akan muncul seperti ini saja.
Oke, gitu kita lanjut. Latihan soal nih. Kalau A115 ini berarti matriks berapa? 2 ini sebutkan apa namanya? Jelaskan siapakah dia. Matriks apa ini, ukurannya berapa, barisnya berapa, kolomnya berapa. Ya, untuk merefresh ya. Silakan. Ya, kalau saya jawab ya, pasti teman-teman bisa ya. Mudah sekali. Matriks A dengan 1 baris dan 1 kolom. Ini nomor 2. Matriks M dengan 2 baris dan 2 kolom. Matriks C dengan 3 baris dan 3 kolom. Ini yang nomor 4. Matriks F dengan 4 baris dan 4 kolom. Nomor 5. Matriks W dengan 1 baris dan 3 kolom. Nomor 6. Matriks G dengan 2 baris dan 3 kolom. Nah, yang akan kita coba masukkan ke kalkulator adalah nomor 4 dan nomor 6. Tadi kan sudah saya sampaikan. Nah, ini F lalu dimasukkan ke kalkulatornya apa ya? Misalkan aja dia matriks A atau matriks B atau matriks C. Oke. Kita coba lihat. Oh iya, sebelum ke sini kita lihat dulu bagaimana tampilan sebenarnya dari yang ini ya. Nah, yang ini. Oke. Kita lihat. Ini teorinya sudah, kita lihat aplikasinya seperti apa. Oke, kita nyalakan. Terus ini menu ya, tekan tombol menu. Nah, pilih nih, bisa dengan ini, lalu tekan tombol dengan, atau masukkan ini ya, tekan lagi menu, tekan tombol 4. Oke ya. Nah, lalu kita pilih matriks A. Oke. Ini kan dimintanya di ini, mintanya adalah ini ya, 3 baris 1 kolom. Tekan tombol 1. Jadi seperti ini, masukkan 3. Pas tekan enter nih, 3. Lalu ini 4, 3 klik 4. Ini lalu ke 1/4 ya, 1 dibagi 4 sama dengan oke ya. Nah, kalau misalkan kita menekan AC akan seperti ini tadi ya. Kalau kita menekan tadi option akan muncul langsung seperti ini. Define matrix ya. Sebentar kita pergi dulu ke slide yang ini. Nah, ini ya. Ini yang si dan kalau tekan option dan oke. Define matrix, nomor 2 edit matrix, mat A, mat B, mat C, dan mat D. Nah, kalau misalnya kita geser kursornya ke bawah nih, lihat nih di sebelah kanannya ada slidernya berubah jadi mat answer, determinant, transposition, identity. Nah, berikutnya 1, 2, 3. Jadi ini tidak akan tertukar ya. Jadi si kalkulator ini canggih. Misalnya di program bahwa ketika di halaman ini kalau kita milih 1 berarti pasti kita memerintahkan si prosesornya ini apa si kalkulator untuk mengambil mat answer. Kalau 3 berarti transposition. Nah, kalau misalnya di halaman ini berarti yang diambil adalah kalau nomor 2 berarti sudut yang akan tampil adalah sudut satuan sudut. Kita lihat tuh kan ini ya. Kita cari lagi option lagi. Terus misalnya kita yang mana nih. Nah, ini kalkulator sendiri ke bawah langsung. Terus menjadi sumbernya ini seperti ini. Oke, kita lagi option
Nah, kita akan mencoba, oh kita cek nih, tadi kan kita udah masukin itu ya, masukin apa namanya, memasukkan matriks. Nah, kita lihat matriksnya nih, 3 nih. Siapakah si 3 ini? Enter. Nah, ini ya, ini si matriks A. Nah, kalau mau edit ya bisa langsung diklik, misalkan 9. Oh, kok nggak bisa ya? Nah, karena tadi kita bukan mengedit ya. Kita coba pilih 2 edit, lalu edit siapa? Edit 1. Nah, sekarang kita tekan 9. Nah, di sini enter. Nah, itu ya. Jadi harus masuk ke dulu ke mode edit untuk bisa edit matriksnya. Lalu kemudian balik ke option, edit matrix, multi-color. Nah, kalau di AC kan tadi, kalau tadi di AC kan dulu ini udah ya. Oke, oke. Ini gitu option. Nah, beda ya. Kalau di AC kan dulu dia lalu ke option akan seperti ini. Tapi langsung berarti kan itu tadi yang seperti itu. Jadi yang calc itu dia mengoperasikan di ini nih, materi ini, determinan, fungsi, dan seterusnya, atau yang lainnya. Misalkan, nah sekarang kita akan mengerjakan yang apa? Ini ya, soal ini. Nah, kita masukkan yang si matriks ini ya. Oke, misalkan matriks A biarkan seperti tadi. Nah, kita cek dulu matriks A itu siapa sih? Matriks A itu kita edit dulu matriks A-nya ya. Matriks A ini 1, 3, 4. Oh, itu 3 aja ya. Ya sama. Nah, udah ya. Kita acehkan, lalu kita option. Kita masukkan matriks, define matriks dulu ya, nomor 1 berarti ini. Definisikan matriks. Nah, kita pakai matriks B. B berarti 2 ya. Untuk 2 berapa nih? Nah, ini kan yang 4 ini, yang si 4 ini nih. Yang si 4 ini dia 4 kali 4 ya, berarti 4 baris. Kolomnya berapa? 4 kolom. Nah, kita isi nih 7. Enter. Terus ke otomatis ya, silakan 7 1/2, 1 dibagi 2, terus 2, terus 3, terus negatif 3, terus berapa lagi? 1, terus 11, terus 0, 0, terus 3, terus ini 2/3 ya, 2 dibagi 3, terus 5, terus 0, 0, tetap pasti ketik, masukkan angkanya, terus 9, terus 0 juga, 0, terus 0, terus 4. Nah ya, nah sekarang kita aktifkan lagi, lalu ke option, kita define lagi, define, kita yang nomor 6 ya, nomor 6 itu kita matriks C 3. Berapa barisnya? 3. Kolomnya ada berapa? 1. Nah, seperti ini. Oh, itu salah tuh ya tulisannya. Nah, ternyata kan salah kan. Jadi kita kembali lagi, edit matriks nomor 2, matriks 3. Nah, ini. Nah, kalau edit seperti itu ya. Berarti kita ingin ngedit itu tapi salah definisi ternyata. Yang nomor 6 itu bukan tulisannya 3 kali 1 ya, bukan itu ya. Tapi ada 2 baris. Kita definisikan matriks C itu ada berapa baris? Ada 2 baris dan 3 kolom. Oke ya. Itu nulisnya salah tapi penjelasannya benar ya yang nomor 6. Jadi itu ya. Jadi kalau apa? Terkadang kita suka salah nulis. Ini cukup fatal. Soalnya kenapa? Kalau misalkan menulis selanjutnya adalah selalu notasinya saja tanpa isinya, tentunya akan terjadi miskomunikasi atau salah mengerjakan. Oke, udah ya. 2 baris, 3 kolom. Kita yang pertama 3, terus
yang kedua 1,2, terus yang ketiga kolom ketiga itu 9. Oke, yang baris kedua kolom 1 0, terus berikutnya 0,4, terus 10 pangkat minus 2. Nah, oke, udah ya. Nah, sekarang kita cek nih, siapakah si matriks A. Kita cek nomor 3, maka itu siapa? Nah, ini. Lalu kita lagi option lagi, siapakah itu matriks B? Nah, ini ya, benar ya. Ini bisa dicek lagi nih, diedit. Kalau diedit, ini bisa nggak diedit ini? Kita geser-geser. Ini, edit nih, antar bisa nggak? Oh, tidak bisa ya, atau pas diedit ya. Ternyata ya, tidak seperti Excel ya. Terus siapa matriks C? Nah, ini. Nah, kita lihat nih, apakah 4 dan 6 bisa dioperasikan? Nah, kita coba mengoperasikan sedikit saja nanti sebenarnya untuk akan dibuat video yang selanjutnya untuk mengoperasikan matriks. Kita coba matriks 4 yang F dikalikan G ya, itu jelas-jelas tidak bisa, harusnya error ya. Berarti matriks A, matriks 4 kan B ya, matriks B, berarti matriks nomor 4, matriks B dikalikan matriks berapa nih? Matriks 6. Matriks yang G ya. Yang G itu dia matriks C, berarti 5. Nah, mat B dikali mat C, error. Dimensinya berbeda. Kalau dijumlah, coba dijumlah. Option matriks yang C aja ya. C ditambah matriks apa nih, matriks A ya, nomor 3 ya. Bisa nggak? Dimension error ya. Itu semoga bisa menambah informasi bagi teman-teman. Sudah pernah tahu juga dan sudah pengalaman. Tapi ini saya ingin berbagi bagi yang belum pernah menggunakan kalkulator ini atau menggunakan kalkulator untuk belajar matriks atau menggunakan mengerjakan soal-soal matriks. Soalnya bisa jadi pengerjaan kalkulator ini bisa digunakan untuk mengecek jawaban kita sehingga kita paham konsep-konsep yang digunakan ketika belajar matriks, ataupun membantu kita ketika ujian ya. Kalau misalnya soal-soal teknik itu kan banyak sekali angkanya dan tak tanggung-tanggung ya angkanya, bukan hanya pecahan dan bilangan asli seperti ini 19, tapi juga koma, dan selain itu ada juga bilangan kompleks ya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share. Jika tidak suka, silahkan tekan tombol jari ke bawah. Kalau suka, silahkan beri tombol jempol ke atas dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.